Malam. Sudah. Ya. Jam sudah menunjukkan jam 7. Mari kita buka dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih. Gila. Ya, bentar. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Hari ini senang banget bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu. Mungkin nanti seiring bertambahnya waktu nanti teman-teman yang lain mungkin akan join gitu ya. Mungkin kita baca gosyonya dulu kali ya Kak, Bu. Baca halaman berapa ya? Baca ini dulu lah, halaman 18 yang itu latar belakang dulu aja. Oke. Latar belakang cukup. Nanti gosyo Kenshu ya. Nanti kemudian baru masuk ke kutipan 1 dan 2. Ini 2 kutipan. Oh iya, oke. Gosyo kita sama-sama buka halaman 18. Gosyo Kenshu. Surat kepada Myoichi Ama. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Gosyo Senshu halaman 1252. Latar belakang. Surat ini ditulis di Minobu pada bulan kelima tahun 1275 atau tahun Kenji pertama ketika Nichiren Daishonin berusia 54 tahun dan diberikan kepada Myoichi Ama. Setelah peristiwa Tatsunokuchi, tanah milik suami Myoichi Ama disita karena ia mempertahankan kepercayaan terhadap Sadharma Pundarika Sutra dan ia meninggal ketika Nichiren Daishonin sedang menjalani hukuman pembuangan di Pulau Sado. Surat ini merupakan balasan kepada Myoichi Ama yang telah mempersembahkan baju kepada Nichiren Daishonin. Isi surat ini memberikan semangat dari dasar lubuk hati atas jerih payah Amagoze yang kesehatannya kurang baik, serta harus memelihara anak yang kurang sehat dan juga anak perempuannya. Myoichi Ama adalah penganut yang berkepercayaan murni dan tulus. Ia mengutus orang pergi ke tempat pembuangan Nichiren Daishonin di Pulau Sado. Dan setelah Nichiren Daishonin masuk ke Gunung Minobu, ia juga mengirim pembantu untuk mempersembahkan sumbangan. Ya, kutipan 1 dan kutipan 2. Ini judulnya aja apa ya yang dibaca ya Pak ya? Aja. Oke, ya kutipan Gosyo 1. Misalkan satu pasangan memiliki 7 anak, salah satu diantaranya jatuh sakit. Memang hati ayah ibu kepada anak-anaknya tidaklah berbeda, tetapi bagaimanapun mereka lebih memperhatikan dan mengkhawatirkan anak yang sakit daripada yang lainnya. Kutipan Gosyo anak cabang yang kedua. Orang percaya Sadharma Pundarika Sutra sama seperti musim dingin. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Hingga saat ini tidak pernah melihat atau mendengar musim dingin tidak menjadi musim semi. Apalagi kembali menjadi musim gugur. Demikian pun tidak mendengar orang yang percaya kepada Sadharma Pundarika Sutra kembali menjadi manusia biasa. Bab upaya kausalya Sadharma Pundarika Sutra membenarkan. Seandainya orang yang dapat mendengar hukum ini, tidak seorang pun yang tidak mencapai kesadaran Buddha. Oke, sekian untuk pembacaan. Terima kasih. Ini untuk Pak Letemea, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge. Yang terhormat
Pandai, Ibu Kristanti Wijaya, ibu-ibu serta generasi muda yang ada di rumah. Selamat malam. Salam sehat ya semuanya ya. Sehat. Sehat. Nah, Sehat, Pak. pada bulan ini Oktober ya, itu cuacanya agak panas. Nah, orang yang kena itu gampang membuat kita sakit. Putih. Dan dalam hal yang demikian, janganlah minum es. Ya. Jadi minum air putih aja, supaya jangan kita jadi panas alam ya. Itu penting loh. Ini kita udah berkali-kali belajar mengenai Myo Ichi Ama ya. Tentunya tidak asing lagi ya. Siapa itu Myo Ichi Ama? Kita semuanya udah mengetahui lah bahwa dia adalah seorang ibu yang usianya sudah lanjut ya, di mana dia sendiri juga suka sakit-sakitan. Di samping itu dia juga harus membesarkan 2 anak. Ya. Itu anak 2 anak itu perempuan lagi. Kalau dulu di Tiongkok maupun di Jepang itu kalau laki-laki lebih dihormati ya. Kalau wanita itu rasanya derajatnya agak rendah, sampai-sampai pun dikasih sekolah pun di pinggir gitu ya. Jadi untunglah pada masa Mapo yang sekarang ini tidak demikian ya. Kita juga Ibu Rajan Aden Kartini. Nah, di mana ibu itu mengangkat martabat wanita. Sampai semua wanita juga bisa berpendidikan tinggi ya. Sampai juga ada wanita jadi presiden loh ya, seperti Ibu Megawati. Kalau dulu-dulu itu nggak boleh ya, itu wanita itu harus masuk ke dapur, tidak boleh campur urusan negara dan sebagainya. Jadi ibu ini Myo Ichi Ama di sini memberitahu Nichiren Daishonin itu memuji beliau. Pernah walaupun dia sudah lanjut usia, tetapi semangat percaya Gohonjon betul sungguh-sungguh. Dan samping itu sering kirim sumbangan kepada Nichiren Daishonin. Waktu Nichiren Daishonin ada di Minong maupun di Pulau Sado tetap menjalankan sumbangan ya. Dulu mana ada mesin jahit ya, mana ada mall pakaian, itu Ibu Myo Ichi Ama sempat mensembahkan pakaian. Nah, pakaian itu pasti dijat dengan tangan dia loh, pakai sum-suman itu. Nah, itu perlu berapa waktu untuk selesai satu pakaian. Demikian prihatin sama Nichiren Daishonin, ibu ini dia tahu pasti bagi di sini bilang musim dingin lagi ya. Nah, kalau di Gunung Minobu maupun di Pulau Sado keadaan dingin, ada tambah satu pakaian kan lumayan ya. Jadi begitu dia sungguh-sungguh terima kasih sama Myo Ichi Ama. Jadi dari Gosyo ini intinya adalah pertama, jadi di mana kita harus berguru dengan guru yang baik, jangan berguru dengan guru yang sesat. Karena kalau kita berguru dengan guru yang sesat, kita tidak akan mencapai kesalahan. Nah, kita akan jadi memfitnah dan maka itu penting sekali ya kalau guru yang juga mengenai sutra ya, kita menganut sutra harusnya sutra yang bermanfaat yang bisa membuat kita mencapai kesulitan Buddha itu hanya satu, yaitu
Namyoho Renge Kyo. Cuma itu aja. Selain dari itu, janganlah kita menganut, kita yang menganut Namyoho Renge Kyo. Ekayana, ya, satu kendaraan, yaitu Namyoho Renge Kyo. Sepertinya kita ini halus, rasanya bahagia loh, ya. Pagi sore yang kita jalankan adalah ajaran yang sesungguhnya. Pagi sore kita Gunggyo dan Daimoku itu adalah dimana diberitahu oleh Buddha Nichiren Daishonin dari Sabdharma Pundalika Sutra, intinya ada bab 2 ke 16. Jadi pagi dan sore kita harus sungguh-sungguh menyebut, membaca bab 2 dan bab 16, kemudian kita sebut Namyoho Renge Kyo. Maka itu kalau ada di susunan NSI, betapa bahagianya dan betapa kita bisa tahu, ya, kalau dilihat dari sini ada juga, ya, yang sama-sama sebut Namyoho Renge Kyo, cuma dikasih tahu sebutnya yang bacanya yang pendek aja karena mau pergi kerja dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan alasan, ya. Nah, Nichiren Daishonin sudah bilang harus sebut bab 2 dan bab 16, ya. Oleh karena itu sampai sekarang umat NS ini semua masih bisa jalankan dengan penuh kesungguhan pagi dan sore sebut Namyoho Renge Kyo. Nah, setelah peristiwa Tatsunokochi, apa terjadi Tatsunokochi? Nah, Tatsunokochi itu di mana Nichiren Daishonin, tapi nggak jadi karena timbunnya Myoho, ya, timbunnya meteor, nggak argojanya jadi takut, nggak berani, makanya Nichiren Daishonin dibuang ke laut. Setelah terjadi perihal itu, tanah milik suami Myochi Amma. Suaminya Myochi Amma memperoleh satu tanah, tapi tanahnya hanya sedikit, nggak luas. Hanya bisa menolong untuk menunjang kehidupannya disita. Tanahnya disita, bukan oleh suaminya membuat sesuatu hal yang kriminal atau yang jahat, bukan, ya, hanya mempertahankan Namyoho Renge Kyo, ya. Seperti petani Acahara, kepalanya dipenggal, bukan ada pembuatan salah atau bagaimana, dan mereka hanya mempertahankan Namyoho Renge Kyo. Nah, dalam surat ini Nichiren Daishonin memberi dorongan semangat kepada Myochi Amma, ya, karena seorang ibu, ya, di mana kehilangan suami, dan di samping itu istrinya dia sendiri Myochi Amma juga lagi sakit, dan di samping itu ada 2 anak perempuan, satunya juga sakit, ya. Nah, Nichiren Daishonin memberi dorongan, yang memberi semangat kepada Myochi Amma. Nah, karena suaminya meninggal ketika Nichiren Daishonin sedang menjalankan hukuman pembuangan di Pulau Sado. Karena gagal untuk memenggal Nichiren Daishonin, maka itu Nichiren Daishonin dibuang ke Pulau Sado. Dan di samping itu Myochi Amma sendiri kesehatannya udah kurang baik. Dan dengan jeripaya harus memelihara anak yang kurang sehat dan juga anak perempuannya, ya. Walaupun dalam hal demikian berarti kehidupannya adalah susah loh, sulit. Kenapa? Karena suaminya tidak tinggalkan harta benda apapun. Sedangkan
mereka hidup dengan sebidang tanah yang kecil. Dan tanah itu pun disita karena semuanya percaya sama Namya Horengekyo. Nah, coba bayangkan betapa susahnya ibu ini. Tapi dalam keadaan susah pun ibu ini nggak pernah sumbang untuk Nichiren Daishonin, yaitu dia memutus orang yang bawa sumbangan. Waktu Nichiren Daishonin ada di Minobu pun Nichiren udah masuk ke Pulau Sado juga tetap menyumbang. Nichiren Daishonin di Gunung Minobu maupun di Pulau Sado, ibu ini tidak adakan sumbangan. Jadi ini untuk kita belajar. Kita lihat seperti Ibu Aceh bilang, ya, dalam dia punya daerah sampai kira-kira 10 kan punya buku Samantapatra loh. Mereka tidak mau ambil. Sebetulnya ini isi dari majalah Samantapatra. Kita ada baca. Itu bagus sekali itu di dalam Samantapatra. Isi-isinya adalah petunjuk dari Buddha. Ya, apalagi kalau kita dalam keadaan susah. Nah, seperti judul ini, musim dingin pasti bisa jadi musim ini. Ya, kalau di Tiongkok maupun di Eropa, ya, di mana 4 musim, season, ya, dari musim dingin itu sudah alami, udah alam. Musim semi lewat setelah 3 bulan kemudian pasti masuk ke musim semi. Ini kalau dalam sini diartikan ya Indonesia cuma ada dingin sama musim hujan dengan musim panas. Nah, sekarang kita lagi musim panas, ya. Nih, kadang-kadang 1 hari ini bisa seret loh, bisa seret. Dan kemarin dulu itu, ya, dalam keadaan musim panas begitu, tahu-tahunya badan saya jadi panas loh, panas sekali. Jadi udah pulang ke rumah, mereka ukur suhunya 37. Wah, disitulah saya minum, kemudian malam itu ukur lagi udah 36,7. Pagi ini ukur lagi udah 36,4. Nah, sudah normal. Ini kita, apalagi saya ya sering jalan luar. Ya kalau jalan luar di motor itu ya jalan ya banyak minum. Nah, repotnya juga waktu bawa motor, mau pipis. Waduh, itu mau kemana pipisnya? Jadi kalau kelas 2 itu saya agak kurang minum. Tapi begitu udah pulang ke kantor minum banyak. Ya, kantor saya kerja di lantai 2. Nah itu toiletnya ada di lantai 3 di lantai dasar. Jadi 2 pilihan lah. Banyak minum sampai naik turun, naik atas pipis atau ke bawah pipis. Tapi sehat ya. Nah, karena itu hari awalnya kurang minum. Jadi suhu saya pun jadi panas ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu adik-adik ya, pada sekarang ini lagi uangnya begitu panas ya, harus minum. Jadi kalau di rumah nggak usah takut minum. Tapi nanti waktu mau tidur, nah itu betul banyak minum. Nah, bangun tiap kali bangun. Tahu kan kita punya tiduran kurang tidur besoknya jadi semangat. Di sini musim dingin ya, ada istilah dalam kehidupan sehari-hari umpamanya masalah, ada kesulitan, ada penderitaan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ada pelaksanaan ya Bungyo dan Daimoku, dan di samping itu
Bukannya hanya Bunggu Daimoku sembahyang aja di depan Gohonjon. Jadi udah bisa jadi musim semi. Jadi semua kesulitan, masalah, penderitaan udah bisa beres. Bukan demikian. Tentunya tidak luput dari Bunggu dan Daimoku. Dan itu kita juga harus ya ada fasilitasnya, ada kerja atau gimana cari maskannya dan sebagainya ya begitu ya. Nah, pasti kalau kita demikian pasti kita bisa atasi penderitaan itu. Nah, itu diumpamakan sebagai musim dingin pasti menjadi musim semi. Nggak bohong lah kalau kita bisa sungguh-sungguh jalankan. Soalnya Buddha tidak pernah membual, tidak pernah membohong. Jadi oleh karena itu maka Nichiren Daisho ini begitu memuji Myoji Ama loh, ya, yang hati kepercayaannya dengan murni. Di antara kita masih ada yang kurang murni loh. Udah ada Nam-myoho Renge-kyo, masih ada objek sampingan. Hah? Tapi ibu ini betul-betul yang pegangnya hanya Nam-myoho Renge-kyo. Secara murni dan tulus, ya, tidak ada sedikit lagu-lagu pun. Kalau Nichiren Daisho ini kasih tahu apa, dia nurut, ya, dia jalankan. Tetap dapat memberi sumbangan kepada Nichiren Daisho ini. Dalam keadaan serba kurang, masih tetap menjalankan sumbangan. Ini semangatnya patut demi kita untuk pelajari, ya. Kita harus belajar semangat ini. Ya tentunya kalau kita tidak ada uang, ya kalau tidak bisa sumbang tenaga, nah seperti sekarang saya sumbang suara, ini juga satu dana paramita sumbang suara, nah, atau sumbang tenaga, ya. Nah, jadi tidak semestinya harus sumbang uang. Tapi kalau ada, ya masalahnya kita juga harus jalankan, karena uang itu juga perlu untuk balai pusat, ya, untuk membangun wihara, untuk memperbaiki wihara dan listrik, air dan sebagainya, kepentingan untuk Kosen Lufu, ya. Ini dengan adanya sudah belajar Gosho ini, belajar semangat dari Myoji Ama, kita juga bisa tingkatkan kita punya kesadaran, ya, tingkatkan kesadaran. Maunya tiap bulan itu kita jalankan daimu, ya, daimu. Kalau bisa ambillah buku untuk baca-baca. Ini isinya ya bagus sekali loh, tentu, karena itu bisa menuntun, ya, penghidupan kita seperti obor. Kalau kita dalam gelap, jalan dalam gelap, ini majalah ini Samantabhata, karena dalam isinya banyak kata-kata Buddha, ajaran Buddha. Nah, ajaran Nichiren Daisho yang bisa membimbing hidup kita jadi ke jalan yang benar gitu ya. Ini ibu ini sedikit pun tidak ada rasa keraguan terhadap Nichiren Daisho yang sedang menjalankan hukuman. Nah, kalau kita ya manusia biasa, wah, Nichiren Daisho kan Buddha. Kok Buddha bisa dibuang ke Gunung Mino? Kok bisa masuk? Maksudnya kok bisa dapat penganiayaan? Kok udah bisa dibuang ke Pulau Sado, kok bisa mau dipenggal? Tapi ibu ini sama sekali tidak ada ragu-ragu. Nichiren Daisho dalam keadaan bagaimanapun, dia terus tetap aja sama sekali tidak ada timbul sedikit ragu-raguan pun. Jadi kita harus memberi semangat untuk menjalankan hati kepercayaan. Kita pun demikian, ya, harus semangat agar mempunyai kekuatan saat menghadapi masalah apapun. Ya, kalau kita selalu ada baca Gosho, ya, nah di situ kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu
ketemu masalah apapun tetap kita hadapi. Kita bisa timbul kekuatannya untuk hadapi, bukannya timbulnya keraguan-raguan, ya. Kita harus seperti Buddha, mau menyebarkan dharma namya horengekyo yang bisa menyelamatkan umat manusia, ya. Jadi kita harus tiru Buddha, tiru tugas Buddha, yaitu apa? Yaitu menyebarkan namya horengekyo. Nah, itu latar belakang sudah kita ingat kembali ya, yang apa kita sudah belajar dari Kensho ini. Sekarang kita masuk ke kutipan Gosho, di mana dikatakan ya, ambil umpama sepasang suami istri ya memiliki 7 anak, di antaranya satu ada yang sakit. Tentunya orang tua itu lebih memperhatikan yang sakit itu. Ya disayang ya semuanya rata, kasih sayang semua rata. Tapi antara 7 ini, antara satu yang sakit pasti lebih prihatin pada yang sakit. Demikian pun dalam Gosho ini, di mana Raja Ajasattu itu adalah raja yang jahat, yang kejam, ya, sampai-sampai dia bisa membunuh sang ayah, yaitu Bimbisara. Padahal Bimbisara itu adalah raja yang baik, raja yang menganut kepercayaan terhadap Buddha Syakyamuni, ya. Jadi di sini waktu Buddha mau moksa, meninggal, ya namanya Buddha. Buddha kan tahu 3 masa. Jadi dia tahu dia sudah akan mau moksa, ya. Jadi di situ dia masih ingat raja yang jahat ini. Karena ada pembuatan yang keji, yaitu membunuh ayah rajanya, sehingga badannya timbul bisur, ya, sehingga dia jadi susah. Dan di situ sudah ingat dia. Maka itu Buddha Syakyamuni membabarkan Sutra Niwarna. Sutra Niwarna itu adalah sutra penutup. Ya, Buddha Syakyamuni ada sutra pembuka ya, Muryo-gikyo. Nah, sekarang karena udah mau moksa, mau meninggal, dia membabarkan sutra Niwarna supaya untuk mensadarkan Ajatasattu yang jahat ini. Dan di samping itu ada yang kasih tahu Buddha, ya, Buddha itu begitu banyak umat harus diperhatikan. Kenapa harus dipikirkan raja yang jahat ini? Nah, di situ Buddha katakan, kalau saya bisa, karena raja ini dalam keadaan sakit, sedang sakit, ya, jiwanya tidak beres. Jadi kalau saya bisa sadari orang yang jahat seperti Raja Ajasattu, yang lain-lain yang orang yang jahat, contohnya kayak Dewarata, itu juga akan bisa mencapai kesadaran Buddha, ya gitu ya. Itu agama Buddha ya, ada 3 masa, ya, masa lampau, sekarang, dan akan datang. Maka sering kita baca di forum diskusi ya, sampai ada umat yang tanya, saya udah sungguh-sungguh jalankan pagi sore gongyo, ada susunan saya ikut, ya. Nah, tetapi kenapa ya hidup saya masih susah? Nah, di situ kalau kita pelajari,
maka itu kena kita punya masa lampau. Masa lampau yang apa kita buat sekarang, nah kita terima akibatnya. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar, akan kita salahkan gohonjon. Filsafat ini, mikirin dasanin, tidak cocok untuk kita. Sebetulnya nggak ada yang cocok. Filsafat mikirin dasanin, namanya horengekyo itu alam semesta. Mana ada matahari nggak cocok sama kita. Bulan tidak cocok sama kita. Itu kena apa? Kena masa lampau. Perbuatan kita masa lampau. Jadi di sini kita umpama ya kita lihat di TV lah ya. Ada anak kecil usianya hanya 5 tahun. Tetapi luar biasa, dia pintar mainnya piano, organ. Nih contohnya kayak cucu dari Ibu Kristanti dapat juara 2 loh ya, main piano. Nah di sini kita lihat, wah main piano usianya cuma 5 tahun begitu pintar loh, ada bakatnya loh. Sebetulnya ya itu bukannya kebetulan, itu ada sebabnya. Masa lampau anak ini dulunya waktu dia masih hidup, dia sebetulnya sudah pianis, ya, yang orang yang pintar main piano. Maka itu sekarang dia lahir kembali, walaupun kecil sudah ada bakatnya. Jadi apa yang terjadi itu semua ada sebab akibatnya. Oleh karena itu, mengenai Raja Ajasatru itu juga ada latar belakangnya. Nah, waktu dulu ayahnya Raja Ajasatru namanya Bimbingsara. Dia kan raja, tapi dia tidak ada keturunan. Artinya istrinya nggak hamil-hamil. Maka itu dia cari seorang pelamar. Raja cari pelamar kasih tahu. Nanti di gunung sana ada seorang pertapa. Pertapa ini yang lagi jalankan meditasi di gunung situ. Nanti pertapa ini akan dilahirkan kembali sebagai anaknya sang raja. Artinya dia nanti akan lahir kembali sebagai pangeran. Pangerannya Bimbingsara. Jadi karena punya keturunan, dia punya hati begitu antusias, begitu mau cepat-cepat mau supaya istrinya bisa ada hamil. Maka itu pertapa itu dia bunuh, gesa-gesa bunuh, ya, sehingga supaya ini anaknya bisa lahir kembali sebagai anak dia, begitu. Maksudnya pertapa itu. Benar loh. Begitu udah dibunuh, nah lama kemudian Nonya Lady Walidi, ya, itu dulu itu adalah istri raja. Dia hamil. Ya. Kemudian udah cukup 9 bulan, itu kan mau lahir. Nih, seorang fortune teller ya, seorang itu pelamar kasih tahu lagi, sang raja. Ini permaisuri yang hamil, anak ini nanti kemudian hari udah lahir akan jadi musuh kamu. Begitu kena raja ini takut. Raja ini takut nanti anak ini sudah besar bisa bunuh dia. Aku tuh waktu baby ini lahir ya. Jadi sang raja ini bawa anaknya di atas, dilempar ke bawahnya. Anak ini tidak mati loh. Cuma kaki kelingkingnya itu patah satu. Nah, begitu ceritanya ya. Maka itu disinilah
Devadatta kasih tahu sama Ajatasatru pada masa lampau, kamu begini perbuatan ayahmu terhadap kamu demikian. Jadi sehingga Raja Ajatasatru lendam dalam hati. Jadi bunuh ayahnya. Jadi segala sesuatu itu terjadi, semua ada sebab akibatnya. Nah, ini adalah cerita dalam sesuatu buku juga ya. Nah, jadi di sinilah dia nak sehat sehingga dengar Devadatta kasih tahu dia menghasut, kamu nggak usah tunggu lama-lama, lihat itu ayahmu Bindingtara dalam keadaan sehat-sehat. Kamu mau tunggu sampai kapan dia meninggal? Kamu baru bisa jadi takhta. Ayo bunuh dia aja. Kamu bisa langsung jadi raja. Gitu ya. Jadi akhirnya bisa menganut dengan guru yang sesat, Devadatta, sehingga dia jalankan Ajatasatru, jalankan hal demikian, bunuh. Dengan cara-cara banyak macam loh. Kita udah pernah tahu ya, di mana Devadatta yang jahat itu di atas gunung itu melemparkan batu yang cukup besar itu supaya bisa matikan Buddha Syakyamuni. Buddha Syakyamuni ada di bawah, tapi cuma kena kaki jarinya aja, tidak sampai bunuh. Demikian pun Buddha Syakyamuni lagi berpatah meditasi. Ini di gajah-gajah itu dikasih minum arak sampai gajah yang mabuk. Demikian ekornya itu diikat rumput yang kering, dinialai. Wah, itu gajah sudah minum arak, sudah mabuk, terus ekornya kena bakar. Wah, itu kayak gila itu, lari-lari ke tempat Syakyamuni mau bunuh Syakyamuni. Tapi aneh loh, sampai kakinya udah naik ya, tapi nak jadi turun. Nah itu kalau pernah lihat film itu ada, di film pernah ada pertunjukan. Jadi sang budak nggak jadi dibunuh. Ini cuma dikasih tahu Devadatta begitu jahat. Kenapa Devadatta bisa jahat? Karena dia cemburu. Ya, Devadatta juga menghafali 60.000 sutra loh. Dia tidak kalah pintar dari Buddha Syakyamuni, tetapi karena dia sombong. Nah, jadi penganut kurang, pernah sombong. Coba ke orang yang sombong, kita tentunya nak suka ya dekati. Nah, sifatnya sombong dan penuh iri hati. Nah, kenapa Raja Ajatasatru bisa bertobat ya, jadi sadar. Di situ Buddha kasih tahu ya, ehofu enin, ikut hukumnya, jangan ikut orangnya. Raja Ajatasatru dikasih tahu 4 kepatuhan. Pertama, turut dharmanya, bukan manusianya. Kita ini ya kadang-kadang tidak sadar bisa ikut orangnya loh. Ikut orangnya, tapi nak ikut dharmanya. Ikut orangnya itu ke situlah, situ ada biku loh. Jadi ikut kata-kata orang. Padahal Nam-myoho Renge-kyo itu satu tunggalnya Nam-myoho Raja Sutra ya. Nam-myoho Renge-kyo dari Sandai Hiho, Nimpo Ika, itu aja kita turut sudah cukup. Jangan ikut-ikut orang punya orang-orang menghasut kita. Kedua, turut maknanya, jangan kata-katanya. Yang penting apa yang diisi dari situ kita tahu, pegang maknanya ya, nggak usah dilihat katanya. Turut prasnanya, jangan pengetahuannya. Dan terakhir, turut sutra yang sempurna.
Jangan ikut serta yang tidak sempurna. Itu dikasih tahu oleh Buddha Syakyamuni pada saatnya nirwana. Nah, maksudnya dalam Nirwana Sutra itu diberitahu kepada Raja Ajasatru keempat kepatuhan ini. Maka itu di situ Raja Ajasatru itu tobat. Dia dari seorang raja yang jahat, yang kejam, dia jadinya seorang yang mendukung agama Buddha. Sebelumnya itu orang yang menganut agama Buddha itu banyak dibunuh dia. Nah, sekarang sebaliknya dia jadi pendukung, ya. Dan di samping itu banyak stupa-stupa. Nah, disitulah dari inti dari Nirwana Sutra itu, sehingga Raja Ajasatru itu bertobat, dia jadi timbul kesadarannya. Kemudian kita masuk kutipan kedua, ya. Di sini di mana diberitahu tadi udah dibaca Hartina, ya. Demikian pula tidak pernah mendengar orang yang percaya kepada Saddharma Pundarika Sutra kembali menjadi manusia biasa. Kalau manusia biasa itu adalah masuk manusia yang sesat. Nah, seperti Raja Ajasatru, dia dalam keadaan sesat, ya, manusia biasa. Tapi begitu dia ada bertobat, dia bisa mendukung ini ajaran Buddha, dia mendukung, di situ dia timbul kesadaran sebetulnya dia udah jadi Buddha. Bab upaya kau saya, jadi bab kedua Hoben Pon Saddharma Pundarika Sutra membabarkan seandainya orang dapat mendengar hukum ini, hukum Namya Horenkekyo, tidak seorang pun yang tidak mencapai kesadaran Buddha. Kenapa bisa mencapai kesadaran Buddha? Karena kohonjon, ya, kohonjon itu adalah jodoh untuk menimbulkan kita punya kesadaran, ya. Dalam jiwa kita ada Namya Horenkekyo. Jadi untuk menimbulkan kesadaran itu perlu objek pemujaan, yaitu kohonjon. Ya udah sering-sering katakan, kalau di rumah ada piara burung, burungnya disangkar. Begitu ada serombongan burung terbang di langit, ya pernah kan kita dengar, ya, kadang-kadang sore jam 4-an itu ada burung-burung terbang di langit, sekalian itu serta keluarkan suaranya tiu 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 tiu. Aduh, burung, coba yuk perhatikan, burung yang sangkar itu pibek 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 pengen keluar. Kenapa? Getaran. Demikian pun kalau kita sebut Namya Horenkekyo di depan kohonjon, jiwa Buddha yang ada di barang kita itu juga bisa getaran dengan Namya Horenkekyo kohonjon, ya. Jadi untuk menimbulkan kesadaran, jadi perlunya objek pemujaan, jadi kohonjon. Musim dingin pasti menjadi musim semi. Petua ini menunjukkan walau berhadapan dengan kejadian apapun juga, orang yang mempertahankan Saddharma Pundarika Sutra pasti memperoleh kemenangan dan keuntungan serta kepastian tercapai kesadaran Buddha sebagai suatu kewajaran alami. Itu sudah alami, tidak bisa dirubah, ya. Kalau udah musim semi, pastinya datang musim dingin. Udah dingin, nanti semi, ya. 4 itu. Spring, summer, autumn, winter. 4 musim itu pasti. Jadi udah musim dingin, pasti datangnya musim semi. Itu sudah alami itu. Kalau sudah malam, pasti besok datangnya pagi, ya. Begitu. Itu sudah alamiah. Jadi artinya kita pun demikian. Kita kalau ada kesulitan bagaimanapun, yang penting kita sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, melaksanakan sungguh-sungguh Namya Horenkekyo. Di situ pasti
dapat berubah. Artinya musim dingin, penderitaan itu pasti bisa merubah jadi kebaikan gitu ya. Kesusahan juga bisa jadi kebaikan. Kutipan ini dengan tegas menjelaskan bahwa hendaknya yakin akan fungsi kekuatan Gohonjon yang mutlak. Tidak ada yang dua lagi. Mutlak hanya only one, satu-satunya. Betapapun timbul masalah-masalah hendaknya tidak akan tergoyahkan. Ya, keadaannya dalam kehidupan, apalagi sekarang dalam keadaan COVID. Kita jangan putus asa, jangan ada semangat. Malahan timbul hal yang demikian, kita harus lawan kesulitan ini ya. Harus lebih giat lagi. Jangan oleh karena ada kesulitan kita jadi mundur. Nah, kalau kita jadi mundur, ya kita lepas dari jodoh dari Gohonjon. Kalau udah mundur, tunggu udah mampu pasti kurang. Bisa-bisa nggak jalankan juga. Jadi putus hubungan darah. Jadi ada ketemuan ini adalah saatnya, ya, adalah waktunya untuk lebih sungguh hati lagi, ya. Memang pada COVID sekarang ini banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai buka ya, sudah agak bebas lah gitu. Jadi bisa cari penghidupan seperti yang kemarin juga. Tapi kita juga tidak luput dari protokol kesehatan. Dengan mengikut dan percaya Gohonjon ini, kita dapat membersihkan jiwa yang kotor dan keruh. Ya, itu seperti botol ya. Kalau botol itu kita taruh di kolong mana, contohnya botol kecap lah. Lama-lama itu dalamnya bisa masuk kecuak. Tapi kalau botol yang kotor ini kita dicucikan dengan deterjen, ya, kucak-kucak lagi sampai berulang kali sampai bersih. Akhirnya botol itu udah bisa diisi untuk air untuk minum loh ya. Itu seperti jiwa kita kalau banyak penderitaan itu seperti jiwa kita yang kotor dan keruh. Kalau air yang keruh kita nggak bisa lihat dari di bawahnya ada ikan. Tapi kalau air yang bersih kita bisa lihat, di bawahnya ada ikan berenang. Jadi kalau jiwa kita keruh ya, jadi kita sesat loh. Oleh karena itu kita harus harus ambil buku ini, baca dalam keadaan susah apa buka. Soalnya dalam Samantabhadra ini banyak bimbingannya. Contohnya kayak ada Siokinggo dalam keadaan susah, di mana panahnya kena hasutan dari teman-teman sekerja itu, ya, sehingga panahnya itu disita. Di situ dia sebetulnya pengen desain, jangan kerja lagi sama Emma. Diceritain dasarnya yang kasih tahu. Kamu harus terima kasih. Sejauh ini kamu dan anak dan istri kamu bisa hidup oleh kena majikan kamu Emma. Ya, harus terima kasih, jangan emosi. Nah, ini petunjuknya hari ini Cirindaisonin. Sehingga Emma itu sakit. Siokinggo sebagai seorang tabiat tuh ya, dia bisa obati dengan akar-akar rumput-rumput. Jadi obat Tionghoa ada begitu. Sehingga Emanya penyakitnya sembuh. Di situ Emanya majikannya sadar bahwa Siokinggo itu yang apa dia dengar itu semua adalah hasutan tidak benar. Jadi untuk terima kasih kepada Siokinggo, dikasih tanahnya 3 kali lipat loh. Nah, oleh karena itu buku-buku Samantabhadra itu sangat bagus ya. Kita kalau ada waktu baca. Kenapa ya? Ulang-ulang kita belajar Gosyo. Apalagi Gosyo-Gosyo itu semua diutarakan dalam isinya semua adalah sungguh-sungguh.
Sungguh-sungguh percaya Namyo Horingekyo. Tidak tambah ada sedikit lagu pun. Ya, menerima dan mempertahankan. Kemudian juga ada dana paramita. Kenapa semua harus ada begini? Karena ini ada dana paramita sehingga kita bisa bilangkan kita punya jiwa yang pelit, pikir ya, jangan pelit-pelit gitu. Ya. Anda demikian begitu bagus ya, itu Taman Bagra ya. Jadi hati yang keruh itu kalau kita sungguh-sungguh kita jalankan ya, nanti bisa jadi jiwa yang bersih. Kalau udah jiwa bersih bisa kita berani hadapi kesulitan. Hati orang yang berkepercayaan kuat terhadap Sakdharma Pundalika Sutra dinamakan dunia Buddha. Ya. Keadaan bagaimanapun, dalam keadaan musim dingin pun sama sekali tidak lepas dari Namyo Horingekyo. Dengan demikian hendaknya diketahui bahwa jika mundur dan kehilangan kepercayaan terhadap Gohonjon, kita kembali menjadi manusia biasa. Nah, kalau udah jadi manusia biasa, dunia buruk-buruk itu semuanya timbul lagi. Alangkah sayangnya ya, sudah kita percaya sekian lama ya, oleh karena sesuatu kita lepaskan Gohonjon. Saya rasa sampai di sinilah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Letemia. Tadi bagus banget ya kalau misalnya kita sembayang nih ya dalam menghadapi kesulitan tuh harusnya timbul kekuatan, bukan timbul keraguan-raguan gitu ya. Ini jadi PR banget ya buat saya sih terutama, soalnya saya tuh orang yang ragu-ragu. Kelihatan kalau nulis juga kelihatan tuh. Kalau orang nggak ragu-ragu kan pasti dia nulisnya mantep tuh gitu kan. Tapi kalau orang ragu-ragu tuh kayak gini dulu gitu kan, digoyang dulu gitu. Itu aja udah kelihatan tuh dari cara nulis gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya atau ada yang mau sumbang suara terlebih dahulu nih? Biasa Ibu Pisyang, Ibu Pitkong. Ayo I Pisyang, silakan I Pisyang. Lu dengar saya ngomong bosen. Kata-kata Buddha nggak boleh bosen. Kata-kata Buddha nggak boleh bosen. Ya, selamat malam adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semualah. Namyo Horingekyo. Memang ya kita tiap kali belajar, tapi bisa jalanin atau enggak itu nggak tahu ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu. Memang susah ya. Kita ketemu kesulitan ya. Itu kita harus ya tinjau lah di depan Gonson. Kenapa ya bisa ketemu kesulitan ini? Pasti ada sebab ya. Apapun terjadi itu ada sebabnya ya. Jadi makanya kita harus ya jangan salahin suasana lah. Pokoknya sungguh-sungguh daimoku. Yes. Kalau yang bisa baca buku kan enak ya, baca. Kalau saya nggak bisa baca itu, lihat surat tuh nggak bisa sekarang ya. Jadi saya kalau dulu saya sering ya suka baca bimbingan ya dari bapak, dari ibu, ya pengalaman, fokus apa suka saya belajar baca gitu. Tapi sejak mata itu lusa itu nggak bisa baca lagi. Jadi saya perlu dengar gitu ya. Jadi makanya ya, kita itu kadang-kadang pikir ya, kalau kita bisa baca, enak ya gitu. Tapi kalau yang bisa baca, kita kadang-kadang males ya. Memang orang itu ya, kadang-kadang timbul kemalasan, udah senang, rasa kurang senang gitu ya. Nggak tahu terima kasih ya. Jadi kita kalau udah sering dengar ya,
kita tahu terima kasih. Depan Gonson kita kalau sembahyang, aduh terima kasih Gonson, kita sehat, masih bisa dengar kata-kata Buddha ya. Jadi itu rezeki sekali. Memang ya, kalau kita ketemu kesulitan ya, kita dari pemudi udah sinjin ya, kalau saya dari pemudi. Tapi waktu itu kan belum pertemuan gitu. Jadi banyak dengar gitu ya. Ya, orang bilang Gonson agung lo, hebat lo. Kalau orang susah tuh ketemu Nam-myoho Renge Kyo bisa loba nasib ya. Kalau saya sih dari kecil nasibnya jelek. Kayak nasibnya susah gitu ya. Jadi kita dengar, akhirnya kita udah tahu ya, ikut pertemuan ya. Mulai ya waktu itu sekali-sekali ya di pemakaman center saya ikut pertemuan ya. Berani-berani saya pergi ya. Karena itu dulu saya orangnya nggak berani lah keluar gitu. Tapi waktu itu pengen pertemuan. Nggak tahu kenapa ya. Saya pengen pertemuan. Sampai ya cicinya juga heran kok bisa datang. Saya duduk di belakang gitu, dengar orang cerita. Dulu kan banyak orang cerita pengalaman gitu ya. Ada satu bapak dia udah naik motor jatuh, nggak bisa masuk kerja, tapi bosnya baik, bisa urusin dia sampai obatin apa, duit apa itu, gaji semua dikasih ya. Jadi dia rasa terima kasih ya, biarpun dia nggak bisa kerja, tapi tetap tuh gajinya dikasih ya. Jadi makanya kita waktu itu dulu kalau dengar pengalaman gitu, hebat ya Gonson ya gitu ya. Jadi kita juga ya sering bilang kalau mau loba nasib tuh loba sifat ya. Ya kalau waktu itu kan sifat saya jelek ya. Saya di rumah itu jadi baru mulai mau ngumpet-ngumpet dah di nggak ada orang gitu, saya daimoku gitu ya. Udah daimoku itu rasa itu jiwanya tenang ya. Tapi mama saya tuh bilang sama adiknya, tuh lain loh, sekarang jarang marah gitu ya. Jadi makanya ya, orang lain tahu kita udah jarang marah ya, kita sendiri nggak rasa ya. Tapi bisa rasa itu rasa jiwanya tenang gitu ya. Makanya kita itu ketemu Nam-myoho Renge Kyo dari pemudi itu rezeki sekali ya. Memang ya, sekarang kita ada kesulitan apapun ya, kita jangan salahin suasana lah. Kita terima ya. Semua orang punya ya masa lampau ya. Jadi kita masa lampau buat apa kita nggak tahu ya. Sekarang kita ketemu kesulitan, kita terima, doa, daimoku ya. Daimoku harus sungguh hati, mantap gitu. Jangan ya daimoku si daimoku kayak ada yang lihat HP, ada yang ngantuk-ngantuk ya. Jangan. Kalau saya daimoku tuh daimoku. Kalau udah kayak udah capek atau ya udah ingat kerjaan belum itu, saya stop gitu ya. Kalau saya sih gitu, atur gitu ya. Namanya ibu rumah tangga ya. Mau atur ini banyaklah kerjaan. Inilah itulah, pokoknya nggak habis-habis ya. Ibu rumah tangga kerjaannya nggak habis. Kalau ikutin itu nggak habis ya. Jadi makanya kita harus pinter-pinter atur. Kita mana yang penting. Misalnya kita ada itu YouTube itu ya pertemuan. Kita harus itu kerjaan kayak apa kayak kita taruh di samping dulu lah. Kita dengerin dulu kata-kata Buddha ya. Karena itu kita kalau nggak denger itu ya, jiwa kita itu nggak mantep kayaknya ya. Gimana itu ya gejolak jiwa kita kan ya kalau yang suka marah, suka benci, iri hati gitu ya. Kita itu pasti itu nggak bisa tahan gitu ya. Tapi kita kalau udah banyak denger ya, tahu-taunya itu kita bisa. Jiwa itu tenang ya. Ketemu kesulitan apapun kayak ya tenang. Pokoknya kita daimoku sungguh-sungguh kita ingat kata-kata Buddha ya. Otomatis ya. Tahu-taunya kita pelan-pelan tuh bisa tangkap yang mana itu kita salah di mana ya. Memang ya kadang-kadang kalau dulu ya saya kalau dengar orang ngomongin ya ngomongin kita gitu ya kita sebel loh
kita kan nggak ada apa-apa. Kenapa ngomong kita? Kita bisa rasa gitu. Tapi kalau sekarang kita pikir, orang ngomongin kita sekali, tapi kita terus ingat ya. Kita orangnya kan suka ingat. Nanti orang itu ngomongin kita ya, katanya kita mau tidur, kita bisa ingat lagi. Terus ingat bertahun-tahun itu ya kata-kata orang itu ya. Sebetulnya kita rugi. Itu kita rusakin jiwa kita sendiri ya. Ya orang mau bilang kita apa, ya pasti ada sebab ya. Mungkin kita sombong ya, mungkin kita ngomongnya kasar itu ya. Jadi kalau kita depan Gonson Daimoku ya, kita tinjau diri. Akhirnya kita ya terimalah. Pokoknya yang itu ingat orang mau kasih tahu kita apapun ya, kita terima, kita pelan-pelan loba, cari kesalahan kita di mana. Ya semua orang bisa lihat orang lain salah ya, tapi diri kita sendiri kita nggak tahu ya. Mau orang lain kasih tahu kita baru tahu ya. Jadi makanya saya rasa untung lah kalau saya ya ketemu Namyo Horingegyo itu ya paling untung lah. Apalagi pemudi ya adik-adik semua ya. Kita sungguh-sungguh percaya Namyo Horingegyo. Terutama itu kita sembayang ya. Bangun tidur, kita nggak usah kerja apa-apa dulu lah, sembayang dulu penting ya. Kalau kita nggak sembayang dulu ya kerja lain-lain dulu ya. Akhirnya waktunya lewat, datanya ada jam 12 lewat lah, jam 1, jam 2 baru ingat belum gonggyo ya. Kerjaan itu tumpuk ya. Tapi kita belum gonggyo. Jadi makanya utamakan pokoknya sesibuk apapun ya, udah gonggyo, udah apa baru kerja pasti beres gitu ya semua ya. Jadi makanya kita jangan takut sama kesulitan. Biar semua orang biar kaya pun kesulitannya banyak itu ya. Yang kita pikir ya saya orangnya susah ya apa ya, jangan, kita jangan ngeluh. Pokoknya sungguh-sungguh percaya Namyo Horingegyo. Pasti ada jalan keluarnya ya. Ya sekian. Terima kasih Ipisya gitu. Tadi apa kalau rubah nasib itu rubah sifat ya. Dan Ipisya sendiri ngerasain nih kalau udah Daimoku walaupun dulu sembunyi-sembunyi tapi abis itu rasanya jiwanya tenang gitu. Terus ya memang Daimoku tuh harus sungguh hati gitu, jangan ngantuk-ngantuk. Terus jadi jangan main HP. Kalau saya sih menambahkan jangan pikirannya kemana-mana gitu. Kadang saya suka kayak Daimoku tuh pikirannya aduh tugas belum ya, aduh gimana ya apa ya gitu kan. Oke deh. Mungkin lanjut lagi Ibu Herman mau berbicara Ibu. Kedengeran nggak? Kedengeran Bu, buka suaranya, suara kedengeran. Kedengeran nggak? Dengar, Kedengeran Bu, dengar, kedengeran. dengar, Dengar. dengar. Saya cerita dikit lah, sumbang suara dikit ya. Ya, bagus Bu. Namyo Horingegyo, selamat malam. Namyo Horingegyo. Iya. Ya kita pengalaman ini memang bagus-bagus sekali gitu ya. Saya juga mau cerita tentang apa ya. Saya juga belum lama ini ada masalah bukan masalah sama keluarga. Ada di depan misalkan saya kan nanam pohon pisang tuh banyak gitu ya di depan itu di rumah. Nah, terus kata dia terus sekarang kan ada RT baru nih, RT-nya perlu diangkat gitu. Masih muda lah gitu. Jadi mungkin tuh si RT ada yang ngojok-ngojok. Tuh si Inci punya pisangnya banyak gini gitu. Usir aja gimana gitu ya. Buat parkir mobil katanya gitu gini gitu ya. Katanya di apa tuh yang buat pakai mobil itu maksudnya dibayar sama dia, dikontrak lah maksudnya. Pohon pisangnya geser aja gitu maksudnya gitu. Udah gitu udah terus saya sih diam-diam aja nggak tahu deh ya, nggak urusan gitu, itu taunya belakangan gitu. Terus gitu ada tetangga sebelah nih, dia baik sebenarnya sama saya, tapi artinya dia nggak baik sama saya juga bingung gitu ya. Baik sekali padahal mah, terus hari juga kita ngobrol, tapi di belakang saya dia tuh ngojok-ngojok RT itu, jahat lah gitu masa pikirannya gitu. Ini udah si RT-nya kayak ini, jadi si RT-nya tuh kena kena kasut lah gitu maksudnya. Ya katanya terus saya panggil tuh sama dia.
sama si RT, Ci, sini Ci, katanya. Ada apa Den, kata saya gitu. Ini pohon pisangnya katanya dihapus saja semua, dibubar, dipapas ke semua, bongkar katanya, semua pakai semua katanya. Saya jawab, kok begitu Den? Ya sayang kan Den, pisangnya bagus itu. Bagilah sedikit-sedikit saya, kalau pakai mobil aja, nggak apa-apa. Dibagilah, saya kan juga pohon pisang dari dulu. Si Denny belum lahir aja mungkin saya udah nanam pisang, kata saya gitu. Nggak masalah, kan berteduh, buat apa, ngadem gitu ya, tak tahu ini bisa diambil. Kalau memang si Denny juga kan, kalau saya nebang juga saya bagi semua, nggak diambil sendiri, kata saya gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa katanya, itu saya bayar katanya. Ya udahlah, terserah kata saya, kalau mau dihapus lah semua, bongkar aja nggak apa-apa lah, segitu kata saya. Ya udah saya juga terima ya. Mungkin juga saya salah, mungkin dianggapnya saya serakah segala macam, saya terima gitu ya. Gitu. Jadi udah dalam lama-lama gitu udah ya, saya juga kepikiran juga gitu ya, kok begini amat. Ini tetangga kata saya ngojok-ngojok begini amat, kata saya, apa salah saya? Jadi mungkin juga ada salah, cuman saya nggak paham gitu ya, nggak kerasa gitu. Ya pikir juga iya bener pisang banyak mungkin ya. Begitu mungkin dia mau parkir mobil, mungkin mau kontak-kontrakin kan, kalau kontak-kontrakin dapat duit tuh si RT itu. Udahlah, ya udahlah nggak apa-apa, dan kalau mau dihapus aja. Nanti saya bayar katanya, kata dia. Kalau saya bongkar semua katanya. Enggak dibayar juga nggak apa-apa, kata saya, bukan tanah saya sih, kata saya terima aja gitu. Saya baik-baik aja sama dia. Udah ya, saya diem aja. Terus udah dia saya dalam ya ngomong si Ina gimana, kok gitu amat, kata gini. Papasin dia tuh semua sebagian nih, baru nih doa depan dia papasin. Ya hati mah saya, aduh kesel gitu ya, kesel kan saya itu. Aduh gini amat, kata saya. Enggak tenang amat, tenang ini tanah dia kan tanah pemerintah ini, kata saya. Udah diam-diam aja, saya diam aja. Tapi saya sambil ini, mungkin saya salah, saya terima lah, nggak apa-apa lah. Satu saja saya enggak dendam ya, kan nggak boleh dendam gitu. Kalau kita dendam kan ngerugiin diri sendiri, seikhlas aja gitu. Saya dimukul, kadang saya gonggol tuh, saya ya berdoa sama Gonson bukalah jiwa Buddha si Denny ini, kata saya, tanggal saya yang jahat-jahat ini. Sebenarnya sih hati saya kan gak jahat sama dia. Mungkin saya juga ada masa lampaunya, mungkin jahat sama orang kali gitu, kata saya. Saya terima lah, nggak apa-apa Gonson. Sadarinlah tuh si Denny nih, si Denny si RT namanya, RT-nya gitu. Dari gitu udah lama-lama ya, saya ngeliat juga, masa ngeliat pohon pisang, saya kesian gitu mau dibongkarin ya. Soalnya banyak yang berbuah gitu ya. Asal saya pergi kemana-mana, ingat lagi pohon pisang gitu ya. Saya tuh, aduh Gonson, kalau bisa pohon pisang saja dibongkar, Gonson sadarin tuh si RT itu, kata saya. Saya bilang ya, jaga masing-masing punya jiwa Buddha, kata saya, kan pohon pisang juga nggak ganggu nggak apa gitu ya. Udah saya terima ya Gonson, saya doa jangan Gonson tuh ya Gonson ya, kalau memang dihapus ya silakanlah hapus, nggak apa-apa lah, memang bukan hak saya, hak orang, kata saya gitu. Udah saya juga paling lamun malam-malam kadang-kadang ingat, saya pikir ya kalau gue ingat-ingat lagi ini rugi. Kalau di pelajaran kita kan nggak boleh kita dendam, nggak boleh kita mungkin juga kita juga serakah lagi, maksudnya kita terima gitu. Saya tuh terima, ya udah nggak apa-apa terserah Gonson. Itu udah saya doa saya, itulah buktiin, kata saya. Jangan sampai pisang dihapus semua, kata saya, tinggalin aja, kata saya gitu ya. Bukalah jiwa budanya si Denny ini, kata saya, biar sadar, saya sadar, dia sadar gitu ya. Apa itu udah. Lama-lama dapat 3 hari tuh saya dipanggil sama dia. Sini Ci, katanya gitu. Panggil ke empang sama dia. Wah, ngapain nih saya nih, saya bilang, ngapain nih saya? Jangan-jangan saya mau diomelin sama dia nih. Orangnya galak gitu ya, galak tuh RT gitu ya. Saya takut sama dia gitu. Karena kita rasanya satu perempuan udah tua, udah gitu kita anggap kita Cina lah manusia sama dia. Gitu. Sini Ci, katanya. Ada apa Den? Saya samperin. Sekarang begini, saya minta maaf ya, katanya. Kenapa minta maaf gitu ya? Ya pohon pisang kemarin saya bongkar suruh bakar semua. Saya pikir saya waktu duduk di jalan mana bawa mobil, kata dia, saya duduk di jalan mana tuh ya, saya nggak tahu dah. Dia cerita sama saya, panas kata dia gitu ya, nggak ada pohonan, katanya. Ya benar juga ya, kata si Inci. Kalau betul kata si Inci, kalau nggak ada pohonan katanya ini mobil gua kepanasan terbang sini nih, depan saya kan mobil dia nih panasan nih, maksudnya seharusnya ada pohon, kata gitu. Gitu Ci, Mas Den. Emang tidurnya di mana Den? Saya kan manggil Den aja tuh sama RT itu, masih kecil sih. Ya tuh saya duduk sana Ci, maafin saya deh Ci ya, katanya. Sekarang gini aja Ci, kata dia. Sekarang katanya saya semen segini, nanti saya batas, kata dia. Saya batas ini ya, saya tembok dikit-dikit. Nah Ci di situ pakai pot pisang, katanya. Jadi bongkar ya Ci ya, katanya dia bilang.
Saya urut mau tanam merah supaya dia subur. Mungkin mau tanam apa aja silakan, nggak apa-apa katanya. Saya juga nggak mau dengerin orang lagi kata dia gitu. Ini mah orang mau pada jahat semua katanya. Saya tahu. Mungkin mah nggak, sebenarnya mungkin mah nggak gitu sih orangnya. Saya tahu orang tadi dulu saya kan nggak tahu bahwa kira mah Enci orang sifatnya gini gitu. Tapi Dan saya sebenarnya sih saya mah nggak jahat lah sama orang ya Dan. Saya mah biasa-biasa aja ya. Gitu ya, ada yang ngocok-ngocok saya, cuman nggak bisa tahu sama dia. Cuman sebelah aja kata dia gitu. Oh, tahulah dia mah emang manis di mulut, lihatnya lain, tapi nggak apa-apa lah, semua baik aja sama dia, sampai sekarang juga baik aja. Itu udah terima kasih gitu ya Dan. Nanti Ci, saya beresin semua ini, diatur semua. Nanti sebelum tanam merah diatur lagi. Nanti kalau misalnya tanam lagi Ci biar enggak, katanya nanti tanamin apa aja, cabai lah, tanamin papaya lah apa, gitu. Nanti sebagian bibit papaya Ci katanya. Iya dah kata saya gitu. Jadi saya udah sebar ya bibit papaya, cabai tuh di depan tuh. Saya udah pegang-pegang dikit. Saya ngagerin tuh. Dia belum ngasih, belum beli tanah belum. Saya pagerin, makanya kalau siang tuh saya repot aja tuh, ngurusin di depan. Habis gonggol apa tuh saya dulu lari ke depan tuh, mager sendiri aja saya bawa linggis gitu, bawa linggis. Kalau ada orang saya suruh bantuin, saya tolongin tonggalin nih, saya mau tajupin kayu-kayu kata gitu. Aduh, saya terima kasih Konson. Ini doa saya manju ini, doa saya tercapai kata saya, bukti kata saya, ini orang sadar gitu kata saya, kata saya. Aduh, terima kasih Konson kata saya. Nggak jadi proposal saya dibubar gitu ya. Ya memang kita ya, kalau kita balik lagi ya, kalau kita mikirin sesuatu misalnya orang tuh misalnya sama saya, ngomong yang nggak enak kan emang kepikiran gitu ya. Saya kan orangnya gitu suka pikiran, mau tidur kepikiran, itu kok jahat amat. Tapi saya pikir sekarang kita ada pelajaran di buku, kita nggak boleh dendam, rugi. Kalau kita dendam rugi, kita bisa tidur, akhirnya kita tersakit gitu. Nah saya pikir ya, saya juga belajar di sini nih. Ada pengalaman sehari-hari ini di sini nih ya, cerita tentang segala macam kesehatan, segala macam. Saya baca nih sampai habis buku nih. Ya saya juga jaga, yang nomor satu kan jaga kesehatan. Kalau pikiran kita tenang, apa namanya, nggak ada pikiran dendam sama orang, nggak kesel sama orang, kita baik-baik aja sama keluarga saya, kayak saya sama siapa kan kita ini aja lah, berdamai aja gitu. Saya itu menyandarin diri, biarpun tuh keluarga saya keluarga saya, apa adik saya, apa siapa saya yang kata-katanya nggak enak. Jadi sekarang saya nggak tahu pikiran, saya hapus saja. Oh terima kasih Tuhan, mungkin saya yang salah, mungkin karena saya masa lalu gitu ya. Begini, jadi saya tuh enak gitu ya ngadepin sekarang nih ya. Makanya terima kasih banyak saya sama Gonson, sama pimpinan semua pada ngasih itu, saya ngasih semangat saya gitu, mesti kasih pelajaran saya gitu, membimbing saya gitu. Jadi saya dulu mah, kalau dulu saya tuh ya kalau misalkan ada omongan dari siapa langsung saya tuh kayaknya mau nyamperin gitu, kayaknya panas gitu, kayaknya mau dabrak saya. Tapi kalau sekarang enggak, saya semenjak saya aktif enggak, saya nggak mau rugi, saya malu lagi ya, sadar saya mungkin saya yang salah, saya terima gitulah inti sekarang saya. Makanya dikit-dikit kalau ada masalah saya doa aja sama Gonson, saya doa di muku supaya hati saya lega, saya bisa tidur tiap malam tenang. Ya makan, terima kasih makanannya, genggam segala macam, ada yang ngasih itu kurnia buat saya, itu kurnia besar gitu. Biarpun segitu dia terima kasih banyak, saya Ibu Bupis yang berantuin ya buat makan saya, besar buat saya sehat gitu. Terima kasih banyak, berharga buat saya gitu. Nah, terima kasih lah, selamat malam. Terima kasih Ibu, selamat malam. Sama ya. Tadi bagus banget ya ceritanya. Soalnya saya juga kayak gitu, maksudnya punya temen yang jahat banget gitu. Tapi sekarang udah nggak jahat sih, tapi susah gitu ya buat nggak mikirin itu gitu ya. Maksudnya kayak panas aja gitu loh kupingnya kalau diomongin orang jelek-jelek apalagi gitu ya. Sekarang enggak, saya balik kalau saya diomongin orang, enggak, kalau sekarang dia maaf ya. Kalau saya diomongin orang sekarang misalnya sebelah rumah tuh kesel sama saya, jelek gini-gini. Tapi malah saya bayain, saya punya sayur, saya bawain. Saya bayain, kan gini katanya. Dia ngasih racun, kita kasih susu lah gitu maksudnya. Kita iniin dia gitu. Maksudnya, biar dia juga jangan kesel sama kita gitu. Bukannya nyogok, maksudnya biar sama-sama lah. Yang intinya saya nggak kesel sama dia, baik aja gitu. Biasa masuk ngobrol apa biasa aja gitu. Ya sekarang saya gitu, sifat saya berubah. Nah, semenjak saya aktif nih ya, suka belajar di bukunya banyak nih tentang anak
anak apa nih, anak saya dulu kan kata ibu ini nih apa siapa tuh ibu apa namanya tuh yang anaknya 7 tuh, masih apa tuh namanya tuh lupa nih, saya nggak di dalam sih. Ya itu juga saya ngalamin, anak saya sakit dulu si Susi itu ya, misalkan anak saya 4 perempuan, memang kan yang satu kan sakit parah, 4 bulan ada sakit, jadi memang kita perluin dia sakit gitu, kita perluin ya. Kalau yang lain kan ya namanya dia mau pada sehat ya, kita biarin aja ya gitu. Memang itu orang tua bukan nggak sayang anak, semua sayang anak, tapi kalau memang salah satu ada yang sakit ya pasti kita perlu sama dia, makannya segala macamnya, rawatannya, obatnya, tidurnya segala macam lah, kita ingin mandinya gitu, namanya orang sakit gitu, bisa sembuh gitulah. Kalau orang tua nggak ada yang kasih sama anak, nggak ada, susah senang itu anak kita semua gitu. Iya, gitu. Maksudnya jangan salah paham, anak-anak yang lainnya juga kayak yang sehat-sehat, yang salah paham, jangan dianggapnya kita sayang seseorang yang lagi sakit gitu. Ya masing-masing juga mereka punya anak nanti juga begitu maksudnya ya. Gitu, harus sadar. Saya juga kasih tahu anak-anak saya gitu. Dah, terima kasih Namber Gekyo. Iya, terima kasih Bu Herman. Benar-benar kayaknya satu level di atas gitu ya, bukan cuman memaafkan gitu ya, tapi kayak apa sih, kayak malah berbuat baik gitu ya ke orang yang menyusahkan kita gitu. Oke, terima kasih Ibu Herman, tadi cerita pengalamannya bagus banget. Oke, selanjutnya Pak Aloy, pengen dengar ceritanya Pak Aloy dong. Betul itu, betul. Pak Aloy langsung ngumpet loh. Tadi saya lihat ada Ibu Narni. Ibu Narni dong. Ya coba Ibu Narni. Lama nggak ketemu. Ayo Mbak. Halo, Narni. Lama tak ketemu loh. Halo. Halo, Ibu Narni. Kayaknya bentar, Mbak. Ada nggak orangnya? Ada, cuman mungkin nggak jarang pakai Zoom, soalnya biasanya kan juga kita pakai Google Meet ya Bu ya. Oh, sama, sebenarnya sama aja lah ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin. Halo, Pak Aloy. Ngumpet nih. Halo. Nggak ada. Ini cuma mau dengar aja. Ya. Banyak cerita gitu, pengalaman. Iya Pak. Lain minggu depan lah. Ini minggu ini nggak ada, nggak persiapan. Pertemuan masih harus siap, bilang nggak siap. Bagian. Nggak ada pertanyaan, adik-adik semuanya. Adik kemana adik-adik? Sebenarnya aku ada kepikiran sih, kayak tadi kayak kata Bu Herman gitu ya. Orang yang ngomongin kita buruk di belakang kita gitu kan, istilahnya kayak jahat banget gitu ya ke kita ya. Tapi kan ini kan ceritanya musim dingin pasti jadi musim semi. Tapi kita bukan berarti kayak diem-diem aja gitu kan, diem-diem aja untuk apa sih? Ya diem-diem aja, nanti tuh orang juga bosan sendiri ngomongin kita gitu kan. Tapi kayak mungkin kita juga kayak tadi kalau contohnya Ibu Herman itu kan memberi kebaikan ya ke orang itu gitu ya, orang yang bikin itu gitu kan. Cuman kalau saya sendiri waktu pas ngadepin yang kayak gitu benar-benar susah hati banget gitu ya. Kayak tiap hari ngeluh gitu, nangis lah, mau resign lah kayak gitu kan, karena
ngerasa susah hati banget gitu ngadepin orang yang kayak gini gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa cuman diem aja. Tapi kalau dipikirin juga sakit hati ya, malah bikin karma buruk di hati gitu ya. Gimana ya? Iya maksudnya kayak memunculkan yang kayak Bu Herman gitu loh. Maksudnya bisa sampai bukan cuman nerima, tapi kayak bisa berbuat baik gitu loh ke orang yang bikin kita susah hati gitu kan. Soalnya ini juga nggak, maksudnya dia itu bukan sekali 2 kali aja gitu bikin susah hati, tapi kayak sering banget bikin susah hati sampai kayaknya gue salah apa sih sama lo di kehidupan yang lampau gitu kayaknya. Kok bisa sih kehidupan kali ini ketemu jodoh kayak gini gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Pak Tetemea mau jawab, Pak Tetemea. Itu kalau kerja tuh pengalaman kerja kan Pak Tetemea udah puluhan tahun di situ. Jawab lah. Oke. Namyo Horenge Kyo. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, dan generasi muda kita. Kita memang ya surat kepada Myoichi Ama ini, ya, musim dingin pasti menjadi musim semi. Ini favorit daripada semua umat. Semua pada bilang, oh ini Gosho favorit saya. Kenapa? Ya, musim dingin pasti menjadi musim semi. Kita menunggu-nunggu musim semi. Kalau kita sekarang kelihatannya, oh saya itu apa? Lagi menderita musim dingin. Jadi ingin kita itu cepat-cepat biar bisa musim dingin, bisa musim semi. Ya. Kita tapi bukan seperti kata Hartina, kita duduk diam tunggu. Kayak kalau kita menunggu ya sesuatu, rasanya tuh lama sekali, bener, lama sekali. Tapi kita mesti gerak juga, bukan kita hanya menunggu. Mungkin saat kita menderita, kita dari buku, kan? Nah, kita mencari sesuatu yang positif gitu. Nah kalau kita lihat memang kayak si Jokingyo tadi Pak Letene yang menceritakan tentang si Jokingyo. Si Jokingyo itu nggak diem aja, dia cari bimbingan pada siapa? Pada Buddha Nichiren Daishonin. Tanya, kenapa? Saya kan kerjanya kan enggak berleha-leha, males. Saya rajin kerjanya. Kenapa kok tanah saya disita? Kenapa teman-teman saya begitu, rekan-rekan kerja begitu iri hati sama saya, melaporkan sesuatu yang tidak baik pada majikan. Makanya majikan itu terpengaruh oleh pengaruh buruk. Makanya disita tanahnya. Dia juga susah hati. Kalau menurut si Jokingyo, dia itu orangnya kan emosional. Dia tuh mungkin dengan samurainya dia akan menghampiri teman-temannya itu. Tapi karena ada usaha minta bimbingan pada Buddha Nichiren Daishonin. Nah, Buddha Nichiren Daishonin itu mengatakan, jangan benci sama majikan. Karena selama ini kamu bisa hidup, keluarga kamu bisa hidup, itu karena majikan. Ada majikan. Makanya harus terima kasih. Nah, kita yang kerja-kerja ini ya, kita juga harus terima kasih. Ketemu teman-teman yang begitu kayaknya kok kita nggak apa-apa kok, kita itu apa sih, kok kayak kita dijelek-jelekin di belakang gitu. Kenapa? Manusia itu memang penuh dengan 4 racun, 3 racun. Melihat kita maju sedikit,
iri hati itu memang sudah sewajarnya, ya. Wajar dikatakan manusia zaman Mapo sekarang. Itulah kewajaran dari manusia zaman Mapo. Makanya kenapa dikatakan kalau pada zaman Mapo ini yang hanya bisa mengatasi penderitaan ya hanya Namyo Renge-kyo. Kita dengar Ibu Herman tadi ceritanya. Karena sering baca buku bimbing, baca Samantabhadra. Itu ada baiknya si Ibu Acun nggak mau ambil bukunya, kasih ke Ibu Herman. Itu ada baiknya. Ibu Herman baca. Udah baca, dia merasakan, iya, kita mah nggak boleh kalau kita dibenci, kita mau disalahin, pasti ada sesuatu. Makanya udahlah, jalan satu-satunya apa? Doa, kan? Doa, kita nggak boleh benci. Nah, ini pasti ada hasutan. Doa itu, kalau dikatakan tulus doanya, ya, itu pohon itu memang itu tanah bukan tanah kita, kan? Di depan Pak Ibu Herman itu tanah kan bukan tanah kita, itu tanah pemerintah, kan? Tapi kan dia kalau umpamanya nggak ada yang ini, ya dia tanam pohon-pohonan, tanam pohon pisang segala apa, sebenarnya nggak salah karena belum digunakan oleh pemerintah. Tapi kalau saat pemerintah mau pakai, ya kita terpaksa kita harus melerakan tanah itu karena memang bukan tanah kita. Tapi saat Ibu Herman merasakan ya udahlah, kita juga nggak usah ribut lah. Nah, itu pun bukan tanah kita. Melerakan itu, getarannya lain. Makanya kenapa kita mengatakan Daimoku itu harus seperti Ibu Pisang bilang, tenang, harus konsen, harus tulus. Nah, makanya getarannya ada. Siapa bilang nggak ada getaran? Kalau kita memang Daimokunya pikirannya kemana-mana, tidak konsen, terus apalagi sambil lihat-lihat HP, dengar ada nanti lihat bunyi HP, kita lihat siapa yang WA, itu mah nggak konsen, itu nggak ada getarannya. Makanya kalau dikatakan begini, bukan Hatina aja, ya ada temen yang begitu, itu namanya iri hati. Sama kayak saya, kita juga banyak teman di luarannya, di luar maksudnya di luar dari yang beragama Namyo Renge-kyo itu juga sama. Kita juga waduh sampai rasanya sakit hatinya ini ya memang nggak bisa terima, betul, nangis betul seperti kata Hatina, nangis karena apa? Sakit hati. Nah, baru-baru ini aja ya saya kan karena tebing tinggi mau membangun wihara ya mau membangun wihara. Jadi yang selalu ini dari KU itu selalu tanya saya, gimana perkembangannya, gimana ini, gimana itu. Terus ini usaha apa sudah sampai di mana? Nah kita tanya. Nah izin bangunan udah keluar gini. Tahu-taunya ketua daerahnya itu saya nanya ini, malah saya HP saya diblok. Terus terang sekarang nggak sakit hati. Kok dulu pasti sakit hati, pasti malah kita marah-marah. Ini diblok. Kalau diblok saya merasa, saya senang juga kalau diblok. Kenapa? Nanti kalau KU tanya saya, gimana Kris? Itu sudah sampai di mana? Oh Pak, sorry Pak, saya nggak nanya, HP saya diblok, saya nggak bisa menghubungi dia, kan? Nah ada orang bilang begini, lu sampai diblok ya, lu tinjau diri dong, dia bilang gitu. Sebenarnya saya ingin jawab ya, buat apa saya tinjau diri? Ada hal yang harus saya tinjau diri.
ada hal yang tidak perlu tinjau diri. Karena apa? Saya tanya, kenapa bayar pakai uang Jaimu bayar IMB? Nah, padahal IMB itu 0%. Nah, habis itu oke. Nah, dia marah, udah marah, dia kirim kan 30 juta. Saya tanya, 30 juta ini saya disuruh tanya sebenarnya. Saya pun nggak mau tanya, saya pun nggak mau tahu sebenarnya. Tapi saya disuruh tanya, kenapa 30 juta ini tidak ada perinciannya, berapa bulan? Suruh saya tanya, yang mau nggak mau saya tanya. Kenapa Pak ini 30 juta uang Jaimu tidak ada perinciannya, dan dari bulan apa sampai bulan apa, ini 30 juta berapa bulan? Langsung saya diblok. Apakah ini kan udah tahu, buat apa saya tinjau diri? Kan saya memperingatin seseorang yang pakai uang Jaimu. Saya diblok, ya itu salah dia. Dia nggak suka kalau umpamanya saya tegur. Sebenarnya dia mesti terima kasih sama saya. Uang Jaimu itu tidak boleh, itu uang umat, dana paramita umat. Tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain. Malah saya diblok. Nah, apa hal begini saya harus tinjau diri? Enggak perlu, udah jelas kok. Mestinya dia terima kasih sama saya. Malah saya seneng dia blok saya. Terus terang saja. Saya mah seneng dia blok. Oh, artinya saya nggak usah hubungan kan sama dia, kan? Nanti kok KU tanya, nggak bisa Pak, saya sudah diblok, nggak bisa hubungan. Kan saya terus nggak nanya-nanya saya lagi, kan? Ini hal yang wajar sebenarnya. Makanya kok Ibu Pisyang bilang, mau robah nasib, itu mesti robah sifat. Robah nasib itu apa? Kalau kita bilang, robah nasib itu kan mesti dia tuh udah beli mobil, sudah beli rumah gedong, sudah banyak duit, sudah keliling dunia. Robah nasib lu dia. Enggak, saya bilang. Ada seorang ibu ya. Dia cerita sama saya. Dulu suaminya meninggal, anaknya masih kecil, 2 anak lelaki, 2 masih kecil. Dia nggak bisa kontrak rumah, ya. Bukan nggak bisa kontrak rumah, dia itu diusir dari rumah ipar. Dia suruh keluar, begitu suaminya meninggal suruh keluar. Dia keluar bawa anaknya 2 anaknya masih kecil. Dia sewa, dia kontrak garasi orang. Dia bilang cuma 3 kali berapa dia kontrak di situ. Tapi dia nggak pernah lupa dia itu adalah hantan. Dia keluar, dia bagi buku, dia tetap jalani tugasnya seperti biasa. Bagi buku, jalan, terus pertemuan. Walaupun dia bilang mesti nebeng-nebeng sama orang pertemuan. Orang tahu dia nggak punya duit. Dia bikin kue apa. Tapi sekarang dia bilang, begitu sekarang anaknya udah gede, beli rumah besar lagi. Dia bilang, nah, hidupnya udah seneng. Habis itu dia lupa. Kenapa? Memang benar, dunia surga itu ada iblis. Memang benar. Jadi kita juga hati-hati. Bukan udah seneng, kita malah lupa dia. Lupa. Udah anaknya, mama mau pergi mana? Jalan pergi. Dulu dia bilang, ikut asal ada pensiun ya. Kita bikin pensiun, mama NSI bikin pensiun ke Bali, naik kapal cruise, apa. Dia ikut kan. Tapi setelah itu mau keluar negeri yang ini sendiri, lama-lama dia nggak lupa. Udah pergi-pergi terus. Lupa tugas. Nah, sudah bilang, lupalah. Nah, makanya kalau sudah mengatakan hati-hati, di dalam dunia surga itu ada iblis. Iblis itu ada di mana? Ada di dalam hati kita.
Iblis bukan di luar. Kalau kita lihat Devadatta, apakah sekarang ini tidak ada Devadatta? Di dunia ini banyak Devadatta. Devadatta itu simbol dari 4 dunia buruk. 3 racun. Dia itu Devadatta itu apa? Iri hatinya besar. Bencinya besar. Kemarahannya besar. Dunia binatangnya besar. Dia begitu lihat Buddha Shakyamuni itu begitu hebat, muridnya banyak. Dia iri hati. Siapa yang bisa dipengaruhi? Ini Raja Bodoh, Raja Ajatasatru. Dipengaruhi. Kita di sini, kita kalau tidak ada Devadatta, tidak ada pengaruh buruk. Ini hari NSI nggak akan pecah-pecah begini. Tidak ada yang kesal. Ngapain lu ikut NSI? NSI itu mah nggak ada biku. Nggak bisa mencapai saran Buddha. Nggak bisa tosan. Tapi memang benar, kata KU. Tidak ada biku, tidak ada apa orang yang bisa mengatur kita. Nggak boleh lu ngomong begini. Kita bebas aja. Sesuai semua gosyo. Semua gosyo-gosyo ini kita bisa ngomong bebas. Bebas sesuai, bukan bebas tidak sesuai. Bisa mencapai saran Buddha, tidak bisa mencapai kesaran Buddha, itu bukan pengaruh orang lain, tapi diri sendiri. Kita sendiri tahu sifat kita gimana. Kita belajar selama ini. Kita sendiri tahu apa yang kita lakukan selama ini. Kita yang katakan, orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo tidak akan kembali, ya, sudah musim semi, tidak akan kembali ke musim dingin. Itu mesti melalui proses lagi, berapa musim lagi. Jadi kita yang sebut Nam-myoho Renge Kyo sudah mencapai kesan Buddha, dikatakan bisa jadi Buddha, tidak akan kembali menjadi manusia biasa. Manusia biasa itu apa? Ya penuh 3 racun. Ya kita itu belajar kan. Belajar cuma apa? Mengatasi nih racun-racun kita. Cuma itu aja. Kalau kita lihat orang umat, ya kok kita lihat. Kalau tadi Ibu Pisang bilang dia punya ako. Kemarin kan matanya kan katarak, udah kabur-kabur, nggak melihat apa-apa. Sekarang udah dioperasi dua-duanya lagi. Begitu operasi sudah terang, kita ikut senang. Dia udah tua ya. Kalau mata kabur, jalan pun bisa jatuh. Tapi kalau udah terang, sampai bilang panu aja, jangankan bilang flek hitam. Panu pun udah bisa lihat. Oh, tanganku kok banyak flek hitam. Ya itu kita ikut senang. Bukan dia bilang, iya. Kalau umpamanya kayak kata Ibu Pisang, matanya kurang bagus. Saya juga matanya kurang bagus. Iya yo, aku lu udah terang. Wah, apalah kita malah ngomong. Enggak. Kita ikut senang dong. Mata orang bisa lihat jelas. Kan? Kita mau lihat, memang kita mau lihat ini semua umat-umat tuh semua pada susah. Kita sendiri yang mesti udah harus bisa robah nasib, yang lain peduli amat. Kenapa kita dikatakan kita kewajiban kita untuk mencetak buku? Kita yang sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita yang harus cetak buku. Kewajiban kita. Kalau gitu, kita nggak usah cetak buku loh. Nanti orang lain jadi Buddha, saya nggak bisa jadi Buddha. Hanya mau kita sendiri jadi Buddha, orang lain nggak usah jadi Buddha. Ya enggak begitulah, kan? Justru kita ingin semua umat manusia, kalau semua umat manusia sadar ya, jangan bilang dunia lah ya,
Indonesia ini aman. Kan kita ingin lihat, ya. Nggak ada orang lagi bilang, lu Cina lu. Nggak ada. Semua Buddha. Semua sudah jadi Buddha. Halo Buddha, dia bilang, semua udah sama. Jadi kita punya level perasaan jiwa kita itu udah sama tingginya. Jangan lagi kita balik lagi jatuh ke neraka. Kenapa? Setelah kita dalam dunia surga, kita itu jadi sombong. Habis sombong, kembali lagi sifat kita kayak dulu. Kita jadi marah. Tetangga saya bilang, ya, kalau dalam bahasa Hokkien, Cia, ucia copa, ului cota, ada duit, nyali besar, ada makan, perut kenyang. Berarti kalau kita nggak punya duit ya, kita nggak berani ngomong apa-apa. Udahlah, kita diam-diam aja. Kita orang nggak punya duit, jangan ngomong apa-apa. Diam aja. Tapi yang punya duit, punya nyali. Salah pun, dia salah. Dia juga nggak mau ngaku salah. Kenapa dia bilang, ada nyali, saya punya duit. Apa yang saya ngomongin? Itu menjadi kekuatan saya. Salah sekali. Kalau jadi Buddha lain. Kita mencapai kesadaran Buddha. Kalau kita lihat tadi kayak Ibu Herman cerita, itu pencapaian kesadaran Buddha. Sekejap itu Ibu Herman itu sadar. Yalah udahlah, itu kan bukan tanah kita. Mau gimana ya terserahlah, udahlah. Ya. Sekejap itu kesadarannya timbul. Itu dunia Buddha. Dunia Buddha ini ada getarannya. Makanya kita itu kenapa kita ingin satu buku biar semua orang juga bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi tidak pengaruh buruk ya, tadi seperti saya lagi satu buku, saya punya adik ipar lah ya, sepupu ipar ya. Cakap buku dia bilang dia sakit terus, kata dokter dia bilang nggak ada penyakit. Wah, kalau gitu gue mesti sebut namanya orang gitu. Dia udah mau nih, iya, gue udah sebut gini-gini. Tapi saya tanya, suami lu kemana? Suami saya dia ada di Pontianak. Suami saya lagi ada di Jakarta, dia bilang gitu. Nah, saya pikir ya, kalau suaminya pulang, pasti dia akan tanya suaminya, pasti akan menjadi pengaruh buruk. Tahu-taunya benar ya. Tadi pagi dia WA saya. Saya itu nggak mau saya mau tetap sembahyang Kuan Yin. Karena dia dibilang di rumahnya ada Kuan Yin. Saya tetap mau sembahyang Kuan Yin. Saya cuma nanti dengar aja lah, dia bilang gitu. Ya, saya nggak maksa, kan itu kan jodoh, saya bilang. Tapi kata Pak Latamea, benar tuh, memang semua orang nggak berjodoh. Semua orang punya jiwa Buddha. Semua orang berjodoh dengan Gohonson. Siapa bilang nggak ada jodoh? Nam-myoho Renge Kyo itu hukum alam semesta. Memang kita tinggal di mana? Kita nggak pakai air dari alam semesta. Kita nggak pakai udara, matahari, bulan, bintang, angin. Kita pakai kok semua. Kita dapat kok. Itulah hukum alam semesta. Nam-myoho Renge Kyo itu hukum gaib dari alam semesta. Siapa bilang kita nggak berjodoh? Semua umat manusia punya jiwa Buddha. Kalau ketemu jodohnya, kelop akan timbul kekuatan dunia Buddha. Kalau nggak mau sebut, ya nggak bisa timbul. Dunia Buddhanya itu nggak bisa timbul. Paling-paling sampai dunia bodhisatwa. Bodhisatwa pun ada yang sesat. Jadi hanya yang suci dikatakan itulah dunia Buddha.
suci, kuat, bebas, dan apa? Kuat, tenang, ya. Kuat, tenang, suci, bebas. Itu dunia Buddha. Kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapat kebebasan, ketenangan, kebebasan, kekuatan. Jadi bilang nggak ada, memang nggak ada, bilang nggak berjodoh, semua berjodoh. Karena ini hukum alam semesta. Ini gaibnya hukum alam semesta. Bisa ketemu hukum gaib, hukum-hukum yang lain, ya. Kalau Kuan Im yang dibaca Ta Pei Chou, Maha Pei Chou, kan? Ta Pei Chou. Tidak ada gaib. Semua itu maha, maha. Maha Vairocana, maha ini, maha itu. Tapi tidak ada hukum yang gaib. Gaib itu Nam-myoho Renge Kyo. Buddha Nichiren Daishonin mengatakan hanya di zaman Mappo, ya, kekuatan Nam-myoho Renge Kyo ini yang dipakai. Kalau sutra-sutra yang lain bisa dipakai, bisa. Tapi itu udah lewat. Itu pada zaman Joho. Joho. Itu kekuatannya ada. Tapi kekuatan di zaman Mappo ini hanya Nam-myoho Renge Kyo. Tapi mereka tetap pakai. Dari dulu tetap pakai, tidak akan membuang. Malah mereka aneh mendengar Nam-myoho Renge Kyo. Makanya kita dibilang sesat. Kan? Padahal kita, kalau kita nggak pernah membuang Buddha Shakyamuni. Nggak pernah. Buddha Shakyamuni yang membabarkan Sadhana Pundarika Sutra. Tapi ada Buddha di zaman Mappo ini mewujudkan Dai Gonson. Ada nggak di dunia ini Gonson yang paling hebat? Ada nggak Hu yang paling hebat? Nggak ada. Mandala yang paling hebat? Nggak ada. Cuma ini Gonson yang diwujudkan oleh Buddha Nichiren Daishonin. Tidak ada yang lain. Makanya kita itu ketemu, saya juga bilang, hanya orang-orang yang berrezeki, ya, tidak meremehkan hukum ini, tidak meremehkan susunan Buddha ini. Itulah yang akan nanti masa akan datang pencapaian kesadaran Buddha. Masa akan datang kita mau dilahirkan sebagai apa kan kita belum tahu, kan? Tapi kita mesti konsisten jalankan. Terus sampai kapan? Sampai menutup mata. Sampai kita tutup mata, sebut Nam-myoho Renge Kyo. Kalau bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo sebelum kita tutup mata, bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo. Itulah yang paling bagus. Pencapaian kesadaran Buddha. Jangan sudah udah mau mati, udah sakit-sakit, nanti anaknya bilang, nih ya, saya bawa pendeta ya, mau ya didoain. Kita bilang mau pula. Sampai di situ putus dah hubungan darah kita dengan Gonson. Padahal sudah sampai langkah terakhir. 11 hari sudah jalan mau lihat bulan purnama. Putus sampai di situ. Jadi kita semuanya, saya rasa semuanya juga mengertilah, ya, karena kita ini umat lama, kan, cuma kita membahas, kita bahas ini supaya kita diingatkan kembali, bukan kita bilang semua kita nggak tahu lah, udah tahu lah, bukan, kita itu diingatkan kembali, kan. Kita itu tiap kali ada pertemuan buat apa? Untuk mengingatkan kembali, semangatkan kita itu hidup kembali. Ya. Jadi saya rasa saya cukup sekian. Terima kasih.
Terima kasih Kristanti, tadi ceramahnya bagus banget ya. Malah kita mau maksudnya kayak nggak semua hal juga kita harus tinjau diri juga ya, kayak ya memang susah hati sih di blok sama 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 ya Ya, rekan kita ketua gitu kan. ketua daerah memblok Dharma Dutanya. Iya. Waduh. Tapi ya gitu. Bener kata Pak Aloy, kalau nggak aneh-aneh nggak ketemu di susunan. Oke, mungkin ada pengumuman Pak Letemea untuk minggu ini. Minggu ya. Minggu apakah? Itu pertemuan Medannya ya minggu. Ya. Iya, betul. Nah, Ya. Medan. Ya Medan. Ya Medan. Atina masuk ikut Medan. Boleh kalau lagi senggang mah join aja. Iya. Terus 4 bagian. Udah selesai. Bagiannya 4 bagiannya kapan? Hari Senin. Oh. Iya, kita juga Cianjur juga besok, Pak. Iya. Ibu Teni tadi udah kasih tahu Ibu Teni besok. Oh, wah seru nih sampai Senin kita maraton. Tina hebat loh. Cianjur tadi ini cuma 5, sekarang udah 30-an. Aduh, itu tapi rame di banyak yang dari daerah lain ikutan, kayak Bapak Ibu juga ikutan ngeramein. Beli semangat. Ya nggak apa-apa lah ya, kita kalau lagi ada waktu kita di mana aja kita ikut lah ya. Ya. Oke, ada lagi tambahannya? Pak Aloy mau nambahin nggak? Masih ada 7 menit. Ya. 7 menit itu loh, 7 menit sih panjang juga loh. Nggak ada lah. Dengar aja. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kita dengar lagi ceritanya pas pertemuan 4 bagian. Oke, jadi udah mesti siap-siap dari sekarang Pak Aloy. Ceritanya banyak sebenarnya tuh Pak Aloy. Iya, oke. Kalau gitu mungkin kita mau ditutup aja dulu kali ya. Ya, boleh. Kita tutup pertemuan ini dengan 3 kali Namyo gitu. Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam. Dadah. Oh iya, saya lupa bilang ada Ilice sama Popo ikutan tapi melalui WA call soalnya nggak bisa join Zoom. Enggak melalui WA memang bisa. Jadi saya speaker, sebelahnya telepon WA. Oh. Ya. Ya, Oke deh lah. kalau gitu. Terima Salam kasih ya aja Bapak orang. Ibu. Terima kasih. Salam katanya Oh. Iya, iyalah orang pindah nggak ngomong-ngomong jadi. Oke, dadah. Bye. Oke, terima kasih. Terima kasih.